Berarti nutup aurat itu kan nggak mungkin pakai kertas-kertas kita, harus pakai memiliki kainnya jadi keren. Jadi ya Allah, nggak usah BHS. Ada yang di atas BHS apa tuh? Dari BHS sudah biasa gua. Agak siap gua berhenti. Jadi kerennya apa? Dulunya kita belanja hanya sekedar sunnah, tapi sekarang insya Allah belanja itu bernilai wajib. Kemarin Balurah ngasih kain kan, belum sampai ke situ kan? Udah sampai itu belum? Habis sholat wajib, tanpa kain dari saya nggak mungkin terselenggara sholat. Berarti Balurah ngasih kainnya kan berarti wajib. Ya udah mikirnya sendiri, nggak mungkin jadi lurah kalau bodoh. Jangan dipikirin. Oh paling benci sama yang mikirin. Manggil aku gua mikirin Ambon. Kapan gua belanjanya? Serahin gua berapa kek? Itu nggak main-main ya. Jadi ada kalimat malah ya timbul wajib. Nah ini buat santri tulis ya. Pokoknya udah aman. Ngaji seringet nih. Ini dalam rangka, kalau orang nyatin dalam rangka ngusir apa tadi? Ular jahat, kalau jahat ya, kalau bagus nggak apa-apa. Walaupun bentuknya nggak terpuji, belum tentu itu menjerumuskan ya. Contoh saya kasih contoh nih, biar cerdas. Tanda kiamat itu, di antara tanda kiamat itu orang berlomba untuk memperindah bangunan masjid. Kalau kita nggak mikir kesannya berarti memperindah bangunan masjid jelek dong. Yang bilang jelek siapa? Tanda mau kiamat. Lebih rajin mendekor daripada memahmurkannya dengan sholat, itu tanda kiamat. Tapi ulama sepakat bahwa membaguskan masjid itu harus. Jangan sampai kalah sama gereja. Jadi tidak semua yang kelihatannya tidak terpuji jelek, di mata Allah tetap baik. Namanya juga tazyin, menghias masjid. Tapi kata Rasul itu tidak bisa diingkari, merupakan salah satu tanda akan terjadinya as-sa'ah. Kehancuran, bukan masjidnya yang hancur. Situasi dan kondisi akan mengundang kehancuran. Allah kalau mau menghancurkan satu kaum, di antaranya nih, orang Islam pada lewat ke masjid, bahkan pada duduk di masjid, tapi nggak mau sholat tahiyatul masjid. Nggak salah dengar orang kan? Dia kasih pun tuh dengerin, lu juga. Jadi orang ke masjid atau lewat ke masjid, tapi mereka segan untuk melakukan tahiyatul masjid yang hanya 2 rakaat. Sementara kalau kita berpikir lebih jauh lagi, rugi nggak orang kalau seandainya satu saat, di saat itu dia tidak berzikir kepada Allah, jadi penyesalan buat hari surga. Nah di situ halal, di situ kehadiran. Ini agak jauh ini aja ya. Ngaji sebelumnya ini pesantren geledek, ngajinya bab seingatnya. Balik ke apa yang tadi saya bilang, ya. Seperti kemarin saya lagi nazar. Dengan nazar yang tadinya sunnah bisa jadi wajib. Kalau saya sehat, kata Pak Lurah, umpama nazar saya beliin 1 buat 2 lah, kain. Umpama, maka jelas
jelas itu beliin kainnya lebih daripada wajib. Pahalanya ya kalau kita lihat duitnya ya pasti apa namanya ya pasti lebih berat. Cuman pahala di sisi Allah dari double. Ya kayak sekarang nih, kalau kita ngerjain sunnah di bulan puasa itu sejajar sama ngerjain wajib. Makanya rugi kalau nggak terawih ya. Itu terjadinya hanya di Ramadan. Antum umpamanya sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sunnah apa wajib? Sunnah, tapi kalau dilakukan di bulan puasa itu sejajar dengan wajib pahalanya. Oh luar biasa. Makanya dalam satu cerita, bukan cerita, satu riwayat ya, Nabi itu tarawihnya bukan 20, bukan 30, lebih dari itu aja. La ya'lamu sholat Rasul illa huwa illallah wa huwa ya. Tidak tahu jumlah rakaat Nabi di bulan puasa itu tarawih hanya beliau dan Allah ya. Luar biasa ya. Kita udah 20 juga jago, yang penting jangan usah kapok. Mana pada. Ya sih tadi udah berapa lagi ya. Tapi prihatin kalau seandainya kalian ikut ada terawih tapi kagak beres aja. Mati aja. Dan jangan punya pemikiran kalau terlalu panjang terjamaah kabur, ya biarin kabur. Enakan kita sendiri ke surga. Ada yang nemenin. Mau ngomong apa tadi ya? Malah ini ya. Malah yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Malah ini kaidah ini ngajinya perlu 2 tahunan memang. Malah yatimul wajibu illa bihi. Jangan ngelihat biaya, jangan ngelihat apa namanya budget ya. Bahwa wajib malah yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Nah, bantu dihimpun. Ma sesuatu lah tiada yatimmu sempurna al wajib illa kecuali bihi dengan sesuatu, bahwa maka sesuatu itu hukumnya jadi wajib. Nih kalau mumpung ada Pak Lurah, kenapa itu para panding pagar ya, salah nggak tengok? Pounding pagar. Ya jangan kaget itu Lurah ini kiai beda. Jadi walaupun dia bisa ngomong pounding, nggak bisa ngomong ini. Jangan kaget ya. Para pemimpin pagar kita apa ya, kayaknya maksa banget untuk mendirikan negara. Ini. Jadi di universitas dia ada para ponding lah, ponding pagar itu ngotot pengen jadi negara. Masalahnya di Indonesia ini banyak orang Islam yang harus sholat, harus melaksanakan segala hukum yang wajib-wajib. Tanpa adanya negara nggak mungkin bisa tenang mereka. Maka mendirikan negara jadi wajib. Luar biasa. Begitu kejauhan lah negara yang di kita aja. Istri kita banyak banget itu yang bukan hanya sekedar sunnah tapi wajibnya. Sebab sesuatu tanpa itu jadi tidak sempurna wajib. Hal itu jadi wajib. Udah paham ya? Ma sesuatu lah tiada yatimmu sempurna al wajibu yang wajib illa kecuali bihi dengan sesuatu, bahwa maka sesuatu itu hukumnya wajib. Jelas ya? Tadi apa sih? Itu Ansori mana itu kita Khazinatul Asrar yang ngelarang dan jawaban. Terus Abi kepengen benerin gitu. Masuk
Kenapa tadi saya takut bentrok? Takut ono make jang jawokan, ini make Quran hadis, bentrok nggak? Apa arwahnya? Bentrok, dia tidak berani. Dan saya pasti menang, sebulan bisa dikalahin sama jang jawokan. Jelas jalannya. Aku tanda kok begitu orangnya. Enggak, ya begini aja. Enggak bisa begini, ya begini. Jadi apa tadi di Quran ya? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Ini yang mau saya tulis ya. Syifa itu bukan obat syifa ya. Syifa itu kesembuhan. Nah, kalau penyakit dah, kalau obat dawa. Ntar saya terangin deh, biar kaitannya sama Quran ya. Kemarin Pak Jupri, Pak Tony, saya Aromi ya, ceramah di Beni kan. Sekarang kita bahagia banget. Yang ngajarin makharijul huruf banyak. Waktu di Beni ingat. Bahkan pesantren tahfidz hampir di tiap RT. Tapi pesantren tadabbur satu pun belum ada. Buka, udah tahu belum? Baca kertas itu, nggak ada ngaji loh. Yang penting baca kitab. Nggak usah ngaji tapi baca kitab. Yang ngaji ya iyalah. Syifa itu kesembuhan ya. Ada sholawat namanya sholawat syifa ya. Untuk mengambil kesembuhan itu bukan obat. Allahumma gimana? Lagunya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha abdali wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim jangan panjang ya, jangan ikut enak. Sallim apa setiap obat bisa menyembuhkan? Tapi kesembuhan bisa terjadi nggak tanpa obat? Memperjelas. Cuma air doang sehat. Kan banyak tuh. Kemana-mana ke dokter ke sana-kemari. Sehatnya dikasih air mah, jangan kaget. Setiap kesembuhan tanpa obat pun mungkin. Tapi obat apakah menjamin bisa sembuh? Nah, di situ terjadi perbedaan jauh ya. Jadi antara syifa dan dawa itu beda. Kalau dawa, ini kalau daun penyakit. Penyakit. Nah, kalau ini obat beda kan? Anak nggak tahu ya. Saya mati lah sampai sahur nggak ketemu. Terus serahin juga ahlinya. Lihat dan pegang kertas di buku. Oke ya, biar paham nih, ini kan ya Allah, kita belum sholawatan ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi kamalan nihayatan kamalika wa adada kamalika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi
kamala nihayata li kamalika wa adada kamal